Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang Pro 4. Malam hari ini bertamuan Lolon Rizky dan pasti mengawani bebuan seberataan lah malam hari ini di edisi Jumahat 16 Mei 2025. Nah, malam hari ini kita di Jumahat malam kita ada bacang kurah lah. Yang pasti sudah tahu pian lawan siapa aja narasumbernya bersama Bapak Nurhalis Majid lawan juga Bapak Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah. Jumahat semalam apian kereda palah. Jumahat kota. Tinggi, alhamdulillah malam ini bertamuan pulang kita bertiga, alhamdulillah. Hari ini mau bahas mengenai banyak nang ambil upah menabuk sumur. Ulun kira tadi Pak menabuk kubur. Ini mungkin banyak nang tahu juga lah dan senang perompat lah, apalagi kalau misalkan kakanakan orang Banjar nang tahu lang peribahasa Banjar nih. Bisa bergabung lawan kita di sini lewat line teleponnya 0511 3252 atau di WhatsApp kita di 089534050939. Bebuan P seperataan selain mendengarkan di 87,7 FM atau 105,9 FM, bisa juga mendengarkan di aplikasi RRI Digital. Download di Play Store atau di App Store. Terus bisa malam hari ini Bapak Andiran juga bisa melalui YouTube-nya di @rri_pro4 Banjarmasin. Inggih, banyak nang mengambil upah menabuk sumur. Nah, ini nang kayak apa dulu Pak? Ulun kayaknya kada tahu Pang. Inggih, soalnya hanya terdengar ulun peribahasa nang kayak ini. Sebenarnya lebih kepada ungkapan sindiran Bang ini. Inggih. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kan kita sering kali ada kelompok orang yang memperjuangkan sesuatu yang menurutnya itu layak untuk diperjuangkan. Mungkin karena soal keadilan, ya kan, soal hak-hak warga misalnya. Ya hal-hal yang menurut inya mesti diperjuangkan. Nah, tapi dalam kenyataannya ada kelompok lain juga yang bisa diciptakan oleh orang yang dituntut tadi itu untuk melawan kelompok yang melakukan tuntutan tadi. Nah, orang ini sebenarnya kadada punya idealisme, kadada punya prinsip-prinsip apa segala macam karena diupah aja. Kada diupah. Nah, lalu orang yang diupah ini berpendapat terbalik, kontrak dari apa yang kelompok pertama tadi. Nah, itu sering terjadi dalam kehidupan. Misalnya lah orang menuntut pembebasan lahan misalnya karena lahannya diambil, ya kan. Sekalinya ada kelompok lain yang tiba-tiba mendemo orang yang menuntut lahan tadi itu, kalau bisa diganti rugi karena papa juga, inya dasar lain ampunnya juga misalnya. Kompor bahasanya mengompori. Jadi ada orang yang dengan sangat mudah diupah untuk berpendapat sebaliknya dari kelompok yang sedang memperjuangkan hak-haknya itu. Nah, orang Banjar menyindir kelompok itu tadi dan ya dalam lebih kepada memaklumi lah, memaklumi atau lebih kepada ya seperti memaklumi tadi. Ya kada kau ajar ada orang nang banyak nama ambil upah menabuk sumur aja. Nah, tapi kada tahu kenapa jadi sumur itu Riplah menjadi bagian dari dipinjam menjadi ungkapan ini. Ungkapan sindiran tadi pala. Bahwa pekerjaan yang seperti itu tadi itu disambat sebagai mengambil upah menabuk sumur. Mungkin sumur itu sesuatu yang bersifat pribadi lah, pribadi dalam pengertian kebutuhan primer. Karena
kalau kebutuhan air bersihnya kadada, dan dulu orang air bersih itu melalui sumur kan. Bujur, nggih. Nah, kalau kebutuhan yang bersifat primer itu biasanya dikerjakan oleh yang bersangkutan sendiri, tapi kemudian diupahkan oleh orang lain. Nah, itulah lalu mungkinlah sumur itu dipakai, atau sumur itu karena kedalaman lah. Orang yang mengambil upah menabung sumur itu bisa aja terperangkap oleh dirinya seorang, resikonya bisa tercabur di sumur itu sendiri. Nah, gitu. Bisa jadi sumur itu dipakai sebagai ilustrasi terhadap pekerjaan itu tadi, karena ada hal-hal yang terkait risiko atas sumur itu, atas pekerjaan sumur itu. Pernah lah dulu misalnya lah, ada orang yang sedang memperjuangkan hak I-nya misalnya lah, hak I-nya karena I-nya diberhentikan menjadi pegawai misalnya. Nah, tiba-tiba ketika penguasa itu dikritik oleh yang bersangkutan, demo segala macam, ada demo tandingan. Bahkan orang yang melakukan demo tandingan itu bisa melakukan tindakan-tindakan anarkis kepada yang mendemo itu, padahal itu adalah orang upahan. Sekarang ada kasus misalnya nih, mahasiswa hilang. Ya. Mahasiswa hilang nih, demo itu, dan padahal kan demo mahasiswa nih demo idealis lah, demo menyampaikan pikirannya dan segala macam. Tapi kemudian ada kelompok tandingan yang melawan mahasiswa tersebut, bahkan melakukan tindakan-tindakan anarkis sampai kepada penculikan. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau ada orang yang mengambil upah, mengambil pekerjaan yang sebaliknya dari perjuangan satu kelompok yang I-nya memperjuangkan hak-haknya, itu orang Banjar menyambatnya ada orang yang mengambil upah menabung sumur. Mungkin dulu lah ada, ya dalam tanda petik lah, ada pengkhianat seperti itu. Memang dalam catatan sejarah para pejuang-pejuang itu ditikam dari belakang juga oleh para pengkhianat yang dibayar oleh penjajah pada waktu itu. Nah, mungkin ini fenomena yang ada sejak dulu sehingga ungkapan sindiran itu ada di tengah-tengah masyarakat. Berarti sampai sekarang masih ada lah, Pak? Kira-kira. Banyak, malah semakin banyak sekarang ini, karena idealisme sudah dengan sangat mudah untuk dijual. Nah, kayak apa Rep melihatnya? Ada. Sejujurnya Bang Majid lah, ulun pernah kan dia ma ini nah, asa kada pernah, asa pernah itu nah, tapi makanya kan ulun sejujurnya ada yang ulun tak pernah kan Bang Majid. Nah, ini kan manabuk sumur, ya lah. Nah, sumur tuh sumur yang apa yang ditabuk? Yang ditabuk ini nah, karena kan dalam orang Banjar lah, misalkan kita menyambat sumur, itu kan ada sumur gasan paiwakan, kayak sumur juga tuh nah. Nah, habis itu ada sumur gasan yang mengambil banyu tadi. Misalkan Bang Majid, ini sumur gasan mengambil banyu. Semandi jolah. Ya lah. Nah, ulun tuh bertanya-tanya pulang Bang Majid ya. Kita ini kan orang Banjar, dia sungai loh. Nah, daerah mana orang yang membutuhkan sumur? Banjar kan luas lah, bukan hanya Banjarmasin, karena Banjarmasin daerah rawa apa segala macam, tapi daerah hulu sungai dan segala macam itu betul. Banjarbaru, Banjar itu Plehare, itu sumur, bukan sungai. Itu kalau merujuk kepada Banjarmasin tentu aja sungai. Sehingga sumur itu kada diperlukan lagi. Tapi kalau Banjar yang di bagian hulu ke atas, itu sumur orang. Berarti kan ungkapan ini lahir dari masyarakat yang tak jauh sedikit pada sungai kan, berarti kan. Kita kan misalkan mau melihat kultur akarnya, misalkan masyarakat mana yang melahirkan, kan kita harus melihat itu loh. Kalau masyarakat pinggiran sungai, ini kan kada terikat sama sumur. Karena sudah ada sungai. Berarti kan kemungkinan lahir yang masyarakat yang agak terjauh sedikit pada sungai. Contohnya di Pahuluan tadi. Misalkan di daerah-daerahnya agak tinggi. Berarti kan, misalnya itu. Nah, makanya tadi misalkan ini lahir di masyarakat yang di pinggiran sungai, berarti sumurnya sumur paiwakan Bang Majid ya. Bujur. Sumur paiwakan,
Gasan menyimpan iwak lah. Menyimpan iwak. Kayalah, berarti kan sumurnya kan sumur itu lain sumur yang banyu tadi. Wilayahnya lahir di atas agak tinggi, berarti mungkin sumur gasan air bersih. Nah, itu kan istilahnya memahami akar kulturalnya itu dari mana wilayah geografis yang melahirkan ungkapan ini. Nah, itu menjadi hal-hal yang menarik juga. Misalkan wilayah agraris itu kan masyarakat itu kan kita ada yang pertanian lahan pinggir sungai, ada juga kan di atas itu kan biasanya lahan-lahannya berbeda-beda. Kalau pertanian pun misalkan orang di taka atas manugal, bisa aja misalkan ada wilayah penambangan, misalkan kan kultur masyarakatnya kan dengan mata pencahariannya juga lain. Nah mungkin seperti yang apa dijelaskan Bang Majid, banyak misalkan ada peristiwa-peristiwa di zaman dulu itu yang memang berkaitan sama lahan, sama misalkan ada orang melakukan apa karena misalkan ada yang hendak umpat atau misalkan tadi sebagai yang masyarakat tandingan lah kalau ada persoalan-soalan mungkin banyak terjadi di masyarakat kayak gitu zaman dulu. Kalau misalkan daerah sekarang itu kan mungkin yang trennya nih kayak gini kan buzzer tuh lah Bang Majid lah. Nah itu kan. Oh iya. Iya kan kayak gitu kan di era ternyata ungkapan ini juga masuk di ketika kita membaca di era digital ternyata juga bisa dilihat. Ya kan misalkan ada buzzer misalkan kita ada orang kada suka sama kita pasti ada yang menyerang kita. Betul, kan, netizen lah, netizen yang dibayar. Orang upahan betul lah. Orang upahan lah. Nah, kami melihatnya lah kenapa jadi sumur. Mungkin dulu tuh kan ada orang yang mengambil upah menabuk sumur. Ya. Karena sumur itu bisa digali oleh pemiliknya sendiri orangnya, kan. Dan biasanya para rumah jualan. Iya, sesuai dengan kebutuhannya pada saatnya membangun rumahnya sekaligus mau olah sumur. Kami di Teluk Dalam itu kan Banjar tuh lah. Banjar dengan kondisi rawa seperti ini. Di depan rumah ada sumur. Karena kalau mengambil banyu di sungai pada waktu itu itu bercampur dengan larut-larutan yang lain. Tapi kalau mengambil banyu di sumur itu terisolasi. Nah, terisolasi. Dan kebutuhan sumur itu adalah kebutuhan untuk membasuh-basuh macam-macam, tapi inya kada terkambuh dengan banyu bawah kolong, campuran yang lain lah. Bahkan itu disiring pakai ulin, disiring dalam mana itu disiring pakai ulin. Nah, banyunya tuh bisa dimanfaatkan, walaupun karakawa untuk diminum. Kalau diminum harus ditandakakan lagi. Iya, disaring dulu. Tapi inya diyakini bahwa itu kada dicampur dengan banyu cucian, banyu apa segala macam. Kecuali dia olah pipa, buburnya ke bawah situ. Hanya tuh campur Walaupun mungkin tekambuh juga karena sumur ada sampai 200 meter juga kan. Mungkin E. coli apa segala macam tekambuh juga ke dalam gitu. Tapi kita mode yakin tuh bahwa itu tuh kada jadi satu dengan yang lain gitu. Itu dimanfaatkan tuh. Kalau sungai tadi campur-campur. Jadi ada juga sumur. Padahal itu di Teluk Dalam ada sungai itu di belakang rumah pada waktu itu. Tapi di halaman rumah itu tetap diolah sumur. Belakangan karena ada ledeng apa segala macam, sumur itu ditutup kalau ada nanti cabur. Pakai ulin juga. Kalau itu diangkat ada sumurnya. Nah, mungkin lah dulu sekali lagi ada orang yang mengambil upah menabung sumur. Nah, ketika itu disambat, maklum aja ada orang mengambil upah menabung sumur. Jadi ada sesuatu yang kada mungkin diupahkan, ternyata diupahkan. Itu bisa jadi kan ada sesuatu yang kada mungkin diupahkan, ternyata diupahkan. Misalnya sesuatu yang mempertahankan prinsip, integritas segala macam ini. Nah, sekalinya ada yang melawani kita, dan orang itu ternyata upahan. Dibayar orang lah. Dibayar orang ya. Nah itu kan dan orang bayaran ini sudah lazim sekarang nih, demo-demo segala macam tuh lihati dulu tuh, demo bujuran demo bayaran, itu harus dilihat itu tiba-tiba beson sistem misalnya pakai truk, pakai apa, kalau dikali-kali tuh siapa nama ongkos ini atau diangkut misalnya. Lawan terencana apalah. Demonya misalnya diangkut pakai mobil, misalnya siapa nama ongkos itu. Atau misalnya lah yang demo itu
kada tapi tahu lawan persoalan. Pas ditanggung dia kada tahu. Ya, asal demo aja malah. Orang Asal umpat. Bener. Ini ada orang nama ambil upah menambah sumur. Iya. Tadi sempat ada telepon nih Pak di 0511 3252 602. Silakan boleh kita angkat dulu. Assalamualaikum. Nah, karena jadi sih menabuk sumur. Nggih boleh coba pulang lagi di 0511 3252 602 atau di WhatsApp-nya 0895 3405 Jadi bisa juga Rip, ini ungkapan ini bagian dari mentertawakan fenomena itu. Ya. Ya kalau aja banyak yang ambil upah menabuk sumur aja. Nah, jadinya mentertawakan fenomena itu bahwa ini sebenarnya ini karena masuk di akal. Nggih. Ada yang melakukan seperti itu. Nah, tapi kan banyak orang yang mencari duit. Ya. Iya kan? Walaupun itu karena masuk di akal, ternyata banyak orang yang melakukan itu karena persoalan duit. Nah, Berarti orang upahan tuh mulai bahari sudah. Berarti mulai bahari sudah ada sampai wah inilah. Kalau kada mungkin pejuang-pejuang kita ditangkap Belanda Ya. kan ada Ya. pengkhianat Ya, kan. pengkhianat. Menyampaikan atau misalnya memberikan kisah-kisah yang sehingga seolah-olah jahat benar. Ya. Nah, padahal itu kan memprovokasi kelompok-kelompok orang yang itu tadi yang bertentangan. Ya. Nah, sekarang begini Banyak malah. banyak banget. Jangan kalau dihitung itu ada kehitungan ya. Berarti iya. sama aja lah Pak kayak muntung atur itu kari orang jagasin kebutuhan tertentu kayak itu. Bisa Mungkin lah, Pak. jadi bukan hanya muntungnya tapi pikirannya, pengetahuannya. Iya kan? Misalnya lah kita sedang memperjuangkan keseriusan pemerintah dalam soal sampah. Iya. Misalnya lalu kita kritiklah pemerintah. Kita yang mengkritik ini dikritik orang juga. Nggih. Dengan segala pengetahuan apanya segala macam timbul kita yang mengkritik pemerintah ini jadi salah. Iya, Karena betul. orang Iya, ini betul. mengkritik dengan pengetahuan, jabatan, kedudukan dan posisinya mungkin lebih harat pada kita. Nah, kita akan memaklumi itu, maklum aja. Ada orang mengambil upah Ya. Tapi itu jujur Pak, kadang rambi di Instagram Pak kadang buhan apa yang netizen ini mengomen juga, nang kayak ikan tuh tahu banar aja kisahnya ada juga orang kayak itu Pak Anggi. Tuh kalau tahu lah ulunnya upah menabuk sumur juga atau kayak apa atau cuma sekedar ngomen aja Anggi. Tapi kadang-kadang yang netizen itu justru jujur. Iya. Jadi kalau ada yang kada logis lah. Misalnya nih contoh terbaru kan Mama Has Banjar nih. Nah, itu kalau ada satu yang mendiskreditkan Mama Has Banjar lah, satu aja yang mendiskreditkan, lihat aja netizen yang mengeroyok yang mendiskreditkan itu beratus-ratus toh. Iya. Nah, beratus-ratus karena orang pasti akan berpihak kepada yang dikalahkan dari itu yang sedang memperjuangkan hak-haknya, sedang memperjuangkan keadilannya dan segala macam tadi. Berarti netizen tuh menabuk sumur lah. Netizen mungkin kada lah karena ini melawankan orang yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Kecuali netizen itu sendiri dalam posisi umpat menabuk sumur, maka ini kan ada akun-akun tertentu akun fiktif lah yang diciptakan untuk menyerang yang bersangkutan tadi itu. Nah, kadang ketahuan aja Pak akunnya tuh fake kadang bila ada followersnya aja bisa tuh kayaknya. Ngarannya aneh-aneh juga. Iya, bujur. Bujur. Ngarannya. Berarti seandainya kalau zaman bahari itu ada Instagram kayak ini siapa namanya apa lah? Iya. Sekarang lebih dahsyat lagi karena era digital seperti ini sangat mudah banget kalau kita misalnya lah menyerang orang yang berkuasa, taruhlah orang yang berkuasa tuh kau mau membayar banyak orang untuk mengeroyok kita. Nah, cuman netizen ini karena kebanyakan lah, kadang mungkin juga untuk membayar semua orang, apalagi misalnya isunya sudah nasional, tuh berat banget untuk membayar itu. Kalau zaman bahari itu mungkin misalkan si penguasa nih raja membayar seorang juru tulis misalkan kan bisa aja kan juru tulis dibayar untuk menceritakan tentang kisahnya. Padahal kan kisahnya yang biasa-biasa aja tapi diceritakan dengan luar biasa dengan bumbu-bumbu bumbu-bumbunya itu kan
Aduh, luar biasa lah inggih sekali lagi dan senang perompat nah hendak menabuk sumur. Bisa bergabung jangan. Anak menabuk sumur. Kalau kamu membayar kami. Silakan di 0511 3252 602 atau di WhatsApp-nya di 0895 3405 0959. Ini kita kayak apa Pak? Lanjutkan atau? Bisa juga kita break dulu sambil menunggu kalau ada yang hendak bergabung. Iya, inggih. Baik pendengar, jangan kemana-mana buat PS Berataan, tetap di Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Dok, pinjam duit dong.
lagi perlu banget nih pinjem duit. Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya. Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi. Emang duit kemarin juga hasil dari hutang. Terus mau minjem lagi buat nutup hutang. Ya harus kemana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega? Ya resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya boleh aja, asal jangan ngutang. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Di Pro 4 Banjarmasin Suara Budaya Banjar masih kelawan kami di sini lah Bacang Kurah banyak yang ambil upah menabuk sumur. Masih lawan Pak Nuralis Majid, lawan Bapak Arif Rahman Hakim. Jadi silakan dan sanak Pro 4 sekali lagi buan pihak hendak bergabung lawan kita silakan. Di line teleponnya 0511 3252 atau di WhatsAppnya di 0895 3405 09539. Nggih. Silakan lagi Pak, kita bepandiran pulang menabuk sumur. Jangan dikira kalau kita sedang memperjuangkan sesuatu yang menurut kita bujur, menurut kita ini dalam rangka memperjuangkan keadilan, itu kadada yang melawani kita. Misalnya lah mendemo perusahaan karena perusahaan ini sudah mengambil tanah masyarakat adat misalnya. Wah, dikira itu semua orang mendukung masyarakat adat itu karena ini perusahaan jahat benar mengambil tanah masyarakat adat. Sekalinya perusahaan kau membayar orang untuk melakukan demo tandingan, mendemo perusahaan tadi itu. Nah, itu. Nah, orang yang dibayar perusahaan, yang mau dibayar perusahaan tadi itu karena orang sedang mengambil upah menabuk sumur. Dan itu pasti kalah apa yang belum tentu kalah menang, belum tentu kalah menang. Tapi kalau jumlah bayarannya banyak, sementara yang demo ini sedikit, sangat besar kemungkinan kalah. Karena kan orang melihat antara mayoritas minoritasnya kan. Nah, apalagi misalnya yang membela kebenaran ini kada didukung oleh mayoritas. Menang yang bayar ya sudah. Nah, tentang demokrasi kayak itu juga ada orang yang memperjuangkan demokrasi misalnya lah, memperjuangkan demokrasi. Tapi bagi yang digugat karena sesuatu yang dianggap kada demokrasi tadi itu, karena inya banyak bisi duit, inya bisa membayar orang untuk mendemo, untuk melemahkan orang yang memperjuangkan demokrasi tadi dengan berbagai cara. Sekarang kan kada sekedar demo fisik dan segala macam seperti itu, tapi bisa juga dalam bentuk opini, wacana, video, dan lain-lain. Nah, orang Banjar punya kearifan yang sangat luar biasa, memaklumi lah, maklum aja sudah ya kita aja, karena kau aja kita jar banyak orang ngambil upah menabuk sumur Bang Jar. Gitu ta. Jadi jangan dikira perjuangan-perjuangan yang menurut kita sangat idealis, sangat prinsip seperti itu tuh kada ada tantangannya. Pada kenyataannya banyak mana tantangannya. Karena kada semua orang idealis juga. Ada orang yang ketujuh mak ambil upah gitu nah. Sini udah menggawinya aja. Yang penting ada duitnya Bang Majid lah. Dulu kan tahun-tahun 98 segala macam itu bahkan orang diculik. Jadi kalau ada nih kan terulang lagi nih yang kasus di Semarang nih, yang mahasiswa hilang tuh. Jadi ketika ada orang yang memperjuangkan seperti itu tuh, itu kada aman, kada bagi dirinya. Karena orang lain bisa diupah untuk menghentikan gerakan itu, dan cara efektif untuk menghentikan itu adalah diculik. Bisa dibunuh juga Pak. Sejak zaman dulu ada orang dibuang, Pangeran Diponegoro dibuang, ya kan Imam Bonjol dibuang, dan setelah dibuang itu kalau inya kada mampu bertahan, tetap nya melakukan hal serupa, sangat mungkin dibunuh. 98 banyak banget orang yang dibunuh hilang, ya kan. Wiji Tukul sampai sekarang hilang, banyak itu
orang yang dihilangkan. Nah, Munir dibunuh. Iya. Nah, itu karena ada orang yang mau menggawi itu. Iya, nggih. Ada orang yang mau menggawi itu pada kasihannya padahal dia tuh memperjuangkan ini, memperjuangkan itu. Tapi ada orang yang kada berpikir sama sekali. Padahal orang tuh bisi pengetahuan, bisi ilmu, bisi macam-macam misalnya. Nah, cuman ini karenanya kiblatnya adalah duit. Siapa yang membayar itu yang digawinya. Gitu. Zaman bahar itu apalagi yang lebih parah tuh keluarga seorang Bang Majid lah, keluarga dekat tuh rancang kawan di sana itu sangat mungkin mana kalau inya misal kepelipitan sudah dong sana kayak aku perlu banalon duit bisa mau dibayar. Nah itu kan banyak banget kan yang pejuang-pejuang kita dulu tuh bukan kalah karena lawan tapi karena kawan. Sama lah mungkin pahlawan ini Pak, orang yang biasanya umpat kambing tumbur habis itu dibayar orang jar. Ya bisa jadi, bisa jadi karena kan inya kada tahu napa-napa asal tumbur aja kan tahu napa-napa sekali kita takuni tahu lagi kada tahu aja umpatan dulu ya aku disuruh orang juga pandar jar ya lawan jangan Pak orang yang mengambil upah menabung sumur ini berpotensi lah Pak inya tuh kayak memadahkan nih aku dibayar ini makanya aku umpat ke pandir aja. Kalau kemudian misalnya lah sampai pada proses pengadilan misalnya lalu kemudian dicecar sedemikian rupa kamu kenapa jadi umpat demo ungkar tahu juga aja kenapa jadi tahu jadi kemau umpat demo ulun disuruh itu aja kenapa kamu jadi mau disuruh ulun dibayar aja sangat mungkin benar itu setelah ditelusuri sedemikian rupa lah bahwa ternyata orang-orang tersebut dibayar. Sangat mungkin hal-hal seperti itu terungkap gitu. Jadi baik kada usah malah ambil upah menabung sumur. Mestinya jangan pala inggi. Faktanya kan banyak orang yang menggawi itu. Demo-demo sekarang ini apakah murni atau kada murni itu kan menjadi pertanyaan klasik tuh. Nah, bujur kah demo itu jar? Kadang-kadang orang mengerjitkan dahi juga bujur kah ini itu demo bayaran demo bayaran bahkan kan ada orang yang ada perusahaan demo sekarang kan hendak menurunkan berapa ada tarifnya misalnya hendak berapa kali demo ada tarifnya hendak menggunakan armada apa ada tarifnya bahkan sudah lengkap dengan peralatan-peralatannya sama kayak buzzer tadi Pak. Buzzer kan banyak misalkan sekarang kan tokoh-tokoh yang pintar bepandir menggiring opini itu kan bagian-bagian dari situ. Walaupun inya kada dibayar langsung dengan duit, tapi kan dibayar dengan hal lain kayak misalnya proyek apa kan bisa aja. Kedekatan. Ya, ini ada telepon dulu Pak, boleh kita coba angkat lah. Assalamualaikum, selamat malam. Nah, terputus pulang apa? Merajuk kasih nih. Coba lagi Pak di 0511 3252 602. Kami hadangnya kan di Bacangkurah. Nah. Assalamualaikum, selamat malam. Ada masalah telepon kita kah? Ini kayaknya kalau misalnya kada kawa dan sanaklah bisa di WhatsApp di 0895 3405 09 menabung sumur 39. Ini silakan coba kembali. Gimana lagi tuh Pak? Tapi fenomena ini kada spesifik kita Pang sebenarnya lah. Karena kan Pangeran Diponegoro dihianati orang juga, iya kan? Imam Bonjol dihianati orang juga, sehingga kawa ditangkap gitu. Jadi artinya pada zaman dulu juga ada banyak orang yang mengambil upah menabung sumur tadi itu, iya kan? Untuk mematahkan perjuangan-perjuangan. Nah, sekarang sangat mungkin benar yang dalam bentuk yang jar Arif tadi itu apa? Netizen kah? Ya netizen. Buzzer tadi lah. Buzzer tukang goreng. Iya tukang goreng. Ya bahasanya itu kan bahasa anak mudanya tukang goreng ya. Tukang goreng akan kisahnya. Nah yang karena ini kan memerlukan orang yang mempengaruhi opini lah. Maka tokoh-tokoh atau figur-figur penting itu biasanya sangat rentan banget untuk dimanfaatkan. Kalau inya mau dibayar, misalnya tokoh publik tadi itu labarang mengambil upah menabung sumur juga misalnya. Malah tokoh agama bependir juga misalnya. Nah ini kekanakan misalnya lah, kekanakan yang lagi bersemangatnya idealisnya memperjuangkan lingkungan misalnya lah. Memperjuangkan pertambangan nih ya kalau kerusakan lingkungan akibat pertambangan disuarakan oleh kekanakan idealis
tiba-tiba perusahaan menggunakan ulama, Ya, menggunakan tokoh akademisi untuk mengkanter itu. Ya. Nah lah beram. Tapi kalau misalkan ketahuan pelah, misalkan kayak tokoh agama habis itu kayak akademisi tadi itu, inya malah jadi kayak kada dipercaya orang lagi kalau misalnya Nah, ketahuan. Iya, konsekuensinya kan ada. Iya, Nah, bujur, semakin nggih. besar konsekuensinya, semakin ganal bayarannya. Iya. Iya kan coba kalau Iya kan? Bujur. Ini unda jar. Ini unda aja kalau nya membela ikam nih padahal ini berat banget bisa ditinggalkan orang, Iya, bisa bujur. kehilangan pengikut segala macam. Ada penawarannya malah. Tapi bayarannya seini jar. Nah, kan menimbang-nimbang tuh kan Iya. menimbang-nimbang. Ini cocok aja kah bayarannya? Kalau nya kada cocok misalnya bayarannya bisa kada mau digawinya. Ya kan? Tergantung risikonya juga. Sumurnya kedalaman. Atau ada penawaran palah kalau misalkan aku yang ngepandirnya aku pengaruh benar di sini jar, bayar aja aku banyak-banyak ya. Nah itu kan menjual karena nya tahu potensinya. Iya, bujur. Dijualnya sih aku pendernya kan ya, wah itu akan sangat mempengaruhi pendapat orang ya. Nah itu kan tahunya artinya nya menjual kemampuannya tadi itu untuk dibeli orang. Kira-kira banyak yang kayak itu tuh. Banyak publik, apalagi kan yang bahaya tadi kan public figure, yang Ya, public, bujur, yang bujur, tokoh bujur. masyarakat, Ya, yang iya. didengari orang banyak tuh, ya itu ya. Kalau bahasanya sekarang tuh influencer lah, Nah, kalau Instagram. itu nah. Dalam politik kan banyak benar itu. Iya. Iya kan. Kadang bisa menggait-gait influencer untuk memperkenalkan juga inggi. Bahkan dalam menggolkan peraturan, regulasi, undang-undang itu biasanya menggunakan tokoh-tokoh publik untuk mempengaruhi pendapat Ya. atas undang-undang yang sedang dibuat tadi itu. Misalnya Nggih. RUU TNI semalam. Ya, terlalu apa lah, nggih. Oh, rame banget kan orang mendemo RUU TNI kan. Iya. Tapi kan ada orang-orang juga yang dipakai untuk mendukung RUU TNI tersebut dan orang-orang ini public figure sehingga kan di tengah-tengah masyarakat nampaknya pro kontra. Ya. Nampak terlihat pro kontra. Padahal belum tentu. Bisa jadi yang pro atau yang kontra tadi itu sedang mengambil upah menabuk sumur. Nah, jadi yang mana yang murni, yang mana yang bayaran kita kada tahu. Mungkin apa juga misalkan tim A ini ada orang bayarannya juga, tim si B ini ada orang bayarannya juga. Sangat mungkin kalau dalam konteks kebijakan kan tarik menarik kepentingan itu selalu ada. Sangat mungkin. Ternyata bayaran keduanya. atau ini umpat keduanya Pak di tim A umpat, tim B umpat, yang mana yang gancang bayarannya aja. Itu dalam kebudayaan Banjar disebut manimpakul. Oh, ada tulang manimpakul. Manimpakul. Ya, Di mana manimpakul batang pula. timbul lah. Di mana-mana aja. Iya. Di keduanya dapat untung. Nah, itu di keduanya dapat untung. Jadi itu lebih bahaya lagi itu kalau ada orang manimpakul gitu. Manimpakul pelang bahasanya. Nyari aman lah. Nggih. Berarti sampai sekarang masih banyak kayak ini Pak. Tapi kalau misalkan kita hendak mengetahuinya secara cepat tuh kayak apa? Ya ini nih ciri-cirinya dibayar orang nih. Kayak apa tuh Pak? Adalah kira-kira. Sangat mungkin banget. Pertama lah kalau orang tuh sudah bayaran, diciri sudahnya. Nah, misalnya demo misalnya. Siapa kira yang koordinator demonya aja? Si ini aja. Kan orang sudah punya referensi inya nih dibayar. Nah, ketika demo berikutnya yang sebagaimana oleh Rizky Padakantar itu, ini sudah punya apa ngarannya lah merek sudah punya merek bahwa kalau demo itu dilakukan oleh inya pasti dibayar karena inya kada mungkin turun kalau kada dibayar. Itu orang sudah tahu toh. Nah, tapi kalau misalnya demo itu murni, nah itu biasanya kada terbaca. Karena yang hadir itu pasti para korban atau pendukung para korban. Sementara yang demo bayaran tadi itu besar kemungkinan yang hadir itu kada tahu di persoalan asal dibawa ija. Pokoknya kamu hadir aja situ asal mau bepanas aja 2 asal tumbur aja lah kocak-kocak lah. Aduh, ini yang bertanggungjawabkannya di ini akhirat. Bang Majid lah, misalkan banyak Oke. mengambil upah menabuk sumur ini kan berarti berkaitan sama baik dan buruk. Tim Ya. yang baik yang mana, tim yang jahat yang mana kan berarti Iya. gitu Iya, lah. Dalam kan pandangan berdasarkan nilai kan. Iya. Kalau yang tadi yang orangnya menabuk sumur yang jadi korban itu kan karena memang tugasnya sebagai orang, misalkan dia tadi membela tanah adatnya misalkan, tiba-tiba ada yang upahannya ini kan orang-orang
ya pro terhadap apa yang kontra terhadap itu misalkan terus menggiring-giring opini. Berarti kan ini mungkin masyarakat Banjar dulu tuh selalu mengaitkan dengan nilai-nilai yang di masyarakat ya tentang apa peribahasa segala macam. Jadi ya bisa jadi karena ini kan biasanya kalau orang protes dan segala macam itulah karena ada sesuatu yang bagi dirinya terusik, ya kan, terusik rasa ketidakadilan, ya kan, rasa keadilan terusik, lalu kemudian kebebasan terusik dan lain-lain. Nah, cuman perjuangan-perjuangan yang murni kayak itu tadi itu jangan dikira aman, damai, karena ada kendala segala macam. Karena sangat mudah benar itu dipersepsi lain oleh kelompok yang lain. Nah, sehingga yang apa namanya kelompok-kelompok ciptaan itu bisa dibuat oleh orang yang memiliki kuasa. Nah, memiliki kuasa untuk menciptakan itu. Jadi tapi awalnya adalah ini perjuangan murni penuh idealisme, kan, dan dilawan oleh orang yang tidak punya prinsip nilai-nilai yang sama idealisme tadi itu. Ini semata-mata karena dibayar. Bujur, Arif tadi pembayarannya tentu aja karena mesti dalam bentuk duit. Bisa jadi dalam bentuk kedekatan, dalam bentuk relasi, dalam bentuk fasilitas. Jabatan mungkin lah, jabatan. Bisa jadi seperti itu. Sehingga mau mengerjakan yang sebenarnya mungkin bertolak belakang dengan hati nuraninya. Aku sebenarnya kada setuju juga ini cuma karena dibayar ya. Atau kalaupun kada dibayar, aku udah nyaman karena aku kawan. Ya kan. Karena aku keluarga, karena aku satu circle. Nah, akhirnya ini Umpat menjadi bagian yang mau terlibat di arena yang bertentangan dengan hati nuraninya. Iya, bujur. Banyak bujur banyak yang kalau kita mendengar kisah-kisah Bahari itu loh. Kisah-kisah pasti tadi misalkan kisah pengkhianatan itu tadi yang orang dekat mungkin yang mungkin dia sangat mencintai tanah airnya, tapi di satu sisi karena ada persoalan ekonomi orang pada ringannya karing atau apa kan dia rela membunuh saudaranya. Misalkan beberapa kasus misalkan konflik Bang Majid lah tentang tanah adat dulu ya, misalkan orang ulun pernah ketemu misalkan di Papua lah. Itu juga sama yang Bekalahi ini kan bedang sanak kalau secara keturunan, ya kan? Secara keturunan yang satu membela, tapi yang satunya karena dimasuki oleh kekuasaan, misalkan dia rela Bekalahian tuh, nah yang hal-hal ini banyak benar. Yang Umpat mengambil upah manabuk sumur ini kan berarti kan kada hanya orang lain, tapi yang bahaya itu kan orang yang dekat di kita, beding sanakan segala macam. Nah, jadi sekarang ini ya itu tadi sekali lagi jangan dikira perjuangan-perjuangan itu, terutama perjuangan-perjuangan yang berhadapan dengan kekuasaan lah. Nah, kekuasaan ini kan bisa jadi penguasanya, bisa jadi pemodalnya, ya kan. Nah, kalau antara kekuasaan dengan pemodal ini bergabung, kekuatannya lebih dahsyat lagi. Dan ketika dua kekuatan ini misalnya berlaku tidak adil kepada orang lain, dan lalu kemudian orang lain tadi itu protes, ini dengan sangat mudah untuk membayar orang lain untuk mengkanter protes itu. Nah, jadi makanya kan jurang jangan coba-coba untuk melawani orang sugih, ya, kalau lawan orang gila jangan cuma dilawan, ya, orang sugih lawan orang gila jangan dilawan. Nah, kalau orang sugih itu gila, ngeli lagi tuh. Nah, gila dalam pengertian gila kekuasaan, gila jabatan, gila kedudukan segala macam, dan sugih, waduh kalau dilawan pasti kalah kita malah. Gila harta, ya kan, mengambil ampun orang sesuka hati. Ambil aja dulu karena urusan pengadilan segala macam gampang, jambanannya tuh diduiti, diapai segala macam. Loh, itu ngalih benar kita melawaninya. Tanah kita bisa dirampasnya, dan ketika kita protes, inya kau membayar orang lain untuk melawan kita. Berat banget itu. Karena makasian aja
orang tuh dianui padahalnya kan tanahnya hilang, miskin apa segala macam. Orang nih kada mau tahu karena ini ambil upah menabung sumur. Ya, yang penting duit apalah. Iya. Jadi seringkali lah terjadi seperti itu dan bisa dibayangkan kan kalau itu dengan orang lain. Ya. Tiba-tiba dong sanak seorang juga sekalinya musuhnya aja. Nah, dong sanak seorang ini karena ini mungkin kalap juga. Inya kada berpikir panjang karenanya terhimpit oleh persoalan ekonomi ya kan, terhimpit oleh persoalan-persoalan yang harus diselesaikannya dan caranya adalah menjual idealismenya dan itu cara yang paling mudah dilakukan. Oke. Inggih, ini sudah di menit-menit akhir, Pak. Terima kasih banyak Penpelah sudah memberikan topik malam hari ini yang luar biasa. Artinya melajari kita supaya kada kayak itu Palah, supaya kita kada mengambil upah menabung sumur tadi. Intinya cari duit yang halal-halal aja Palah. Menabung sumur bujur kan apa-apa. Iya. Karena ini kan sindiran. Inggih. Ungkapan kalau ada orang yang mengambil upah menabung sumur gawe aja. Menabung sumur bujuran maksudnya. Tapi kalau menabung sumur tuh bahari orangnya seorang menabung apa kayak misalkan nampun rumah seorang gitu jarang lah mau upahkan ke orang. Dulu kan ada orang lah mau upahkan itu karena itu kan bukan pekerjaan yang biasanya akan dikerjakan oleh pemilik rumahnya sendiri pada saat rumah itu dibangun bersamaan itu sumur juga dibuat. Awalnya kan sebagai sarana untuk membangun rumah itunya memerlukan air. Jadi mungkin kalau itu besemen segala macam kan memerlukan air atau kalaupun kada semen air juga tetap digunakan juga untuk kebutuhan tukang dan segala macam tadi itu. Jadi sumur bersamaan ketika rumah itu dibangun biasanya. Dan itu biasanya di Pohuluan kadang Palah yang jauh lawan apa di sungai. Nah, baik. Tapi yang pasti gini Ki. Banyak mengambil upah nabung sumur ini kan menceritakan tentang seseorang yang punya saingan. Kan orang kita menabung sumur tapi orang lain menabung sumur juga. Berarti kan ada saingan kita. Nah, yang namanya saingan itu bisa memperhambat kita. Nah, itu kan itu. Berarti kan misalnya kita mau sukses nabung sumur tiba-tiba saingan kita yang lain tuh juga bisa menghambat kita. Nah, itu ini persoalan kayak gitu bisa itu kiasnya. Baik, terima kasih banyak Bapak Nurhalis Majid, Bapak Arif Rahman Hakim, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang pengen sampaikan bermanfaat gas kita seberataan. Amin. Dan terima kasih banyak dan Sana Perompat sudah mendengari kita di Bacangkura malam hari ini. Sampai bertaman pulang kita di Jumat malam berikutnya lah. Tetap lawan ulun di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar. Perompat, Suara Budaya Banjar. Suara